Quran ya, itu menyampaikan firman lewat 4 dimensi ilmu yang berbeda. Nah, makanya di dimensi mana yang kamu baca? Di dimensi syariat, Quran itu adalah mushaf. Dan di dimensi hakikat, Quran itu adalah ayat-ayat qadim. Makanya jangan kaget kalau di dalam Quran sendiri menyampaikan seolah-olah berbeda-beda, sudut pandang berbeda-beda. Makanya kita harus membaca Quran juga dengan 4 dimensi yang berbeda. Kalau cuma 1 dimensi yang syariat saja, kau pasti akan sesat, karena kau masuk ke golongan ahli kitab, yaitu orang yang membaca mushaf tetapi tidak beserta nur Allah, maka diancam dengan neraka jahanam. Makanya ada Quran yang berlafal berhuruf itu mushaf, tapi Quran yang asli malah yang tak berlafal tak berhuruf. Makanya kalau yang di syairnya Gus Dur kan ada itu Al-Quran Qadim, tak berlafal tak berhuruf tapi bisa dibaca. Nah, sebenarnya agama itu adalah awaluddin ma'rifat. Makanya Quran pun ada proses adaptasinya dari mulai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Makanya Gus Dur pun sampaikan, jangan cuma ngaji syariat saja. Kau itu nggak ngerti kalau kau kafir dan bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kau itu kafir. Karena awaluddin adalah ma'rifat. Awal mula kau mulai beragama adalah kapan kau ma'rifat, kenal Allah. Maka kalau cuma syariat belum, tarekat pun belum, hakikat pun belum. Contohnya ya, apa gak bingung kamu kalau ada Allah bilang sifat wajib adalah Allah itu wujud, tapi di ayat yang lain sama-sama ayat ini Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bertentangan ya ini? Allah zahir, Allah batin, bertentangan ya ini? Allah itu esa, tapi juga Allah menyebut dirinya kami, bertentangan ya ini? Allah di langit, Allah di bumi, bertentangan ya ini? Awal akhir, bertentangan ya? Dan banyak ayat lagi. Allah jauhnya tak terhingga, lebih dekat daripada urat leher, enggak pening. Allah di dunia, Allah di akhirat, enggak pening. Makanya kita enggak bisa hanya mempelajari agama hanya sebatas syariat saja. Harus ke makrifat, baru mulai kita kenal Allah dan mulai beragama. Dan jalannya makrifat hanyalah lewat hakikat, sedangkan caranya praktik hakikat adalah lewat tarekat. Tapi yang umumnya orang itu sudah nggak mau belajar tarekat, itu nggak mau, karena apa? Sudah paham, sudah ngerti. Padahal ini ayat-ayatnya saja ini 2 kontradiksi loh ya. Zahir dan batin itu nggak saling ketemu loh ya. Dunia dan akhirat itu nggak saling ketemu loh ya. Tapi ada ayatnya. Demikian juga Quran. Yang satu ber-8 huruf, betul nggak? Mushaf. Yang satu nggak ada 8 hurufnya. Tapi semua orang karena ini masalah keyakinan pasti mempercayai, mengimani keyakinannya, betul nggak? Padahal ya keyakinannya masih sebatas hanya tahu. Makanya Allah sampaikan ya lewat Nabi Muhammad, ilmu yang diakui Allah yang sampai pada Allah adalah ilmu yang hakul yakin. Ilmu yakin tertolak walaupun kau paham, walaupun kau ngerti. Ainul yakin pun tertolak walaupun kau lihat tapi gak kau alami sendiri, gak kau rasakan, tertolak. Harus hakul yakin baru diterima Allah, berarti secara empiris sudah membuktikan semua. Kalau orang hanya berbekal dalil saja semuanya benar, orang ceramah di mimbar yang diomongkan Quran, betul ya? Tapi Quran yang mana? Dan semua pun pasti benar, betul nggak? Nggak ada itu ulama yang menyampaikan yang jelek-jelek, semuanya baik-baik. Kalian diomong Quran tetap baik, tapi kenapa kok menyesatkan orang? Karena belum sampai pada maqam ma'rifatullah, belum sampai kenal kepada firman, belum sampai kepada ayat-ayat qadim, cuman sebatas teori.
teori pengetahuan ilmu yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan, kau dengarkan dari diskusi, tanya jawab, membaca, melihat Google dan sebagainya, kan sudah kau benarkan, kau yakini, kau percayai, tapi kan belum pernah kau buktikan, itu loh. Kau tahu ada akhirat, tapi kan nggak pernah kau buktikan. Surga neraka pun kau hanya dapat dan cerita. Nabi pun kenal cerita, Allah pun kenal cerita. Nggak mungkin kau kenal Nabi jika tidak pernah ketemu interaksi dengan panca inderamu. Tapi rasanya kan yakin. Dan lebih parahnya adalah terdogma bahwasanya Islam itu agama yang diridhoi, yang benar, yang lainnya salah. Sudah yakin percaya, terdogma, tidak pernah membuktikan, tapi karena merasa lebih benar, akhirnya menyalahkan yang lain. Dan ini berlaku bagi banyak orang sudah. Nah, sudah bodoh tapi yakin, sulit diomongi. Dari syahadat itu aja nih, antara bunyi yang diomong sama yang dipraktekkan kan beda. Makanya Quran itu ada di 4 dimensi lapisan ilmu yang berbeda. Apakah kau melihat Quran sebagai syariat, apakah sebagai tarikat, apakah sebagai hakikat atau makrifat? Ini aja kan ini batasannya. Akhirnya apa? Campur aduk ini, semua orang membahas Quran. Quran yang mana? Dan benar nggak? Bahasa sekarang itu orang ya, mindset orang, Quran adalah yang 8 huruf itu lah, yang 30 juz itu lah. Quran itu nggak berlapar, nggak berhuruf, nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada. Masa Tuhan pakai bahasa Arab? Masa Tuhan pakai bahasa manusia? Kalau Tuhan pakai bahasa manusia berarti Tuhannya manusia dong. Buat apa? Quran itu tak terbatas, tak terdefinisi, tak tergambarkan. Kalau nama terbatas berarti bukan dari Tuhan namanya. Maka membacanya pun harus memakai gelombang tak terbatas juga, yaitu baru sinergi. Yang saya pada manusia kan gelombang nurnya. Gelombang itu nggak terbaca oleh panca indera. Coba contohnya, bisa kau lihat tuh sinyalnya Telkomsel sini? Nggak bisa, tapi ada gelombangnya ya. Siapa yang bisa menangkap gelombang Telkomsel? Harus provider yang sama, betul nggak? Itu yang menangkap loh ya. Siapa yang bisa memakai gelombang Telkomsel? Harus ada paket datanya, betul nggak? Jadi bedakan ya, yang menangkap dan yang memakai. Nah sama halnya begitu. Yang saya pada kita kan bukan mataharinya, tapi gelombang cahaya, betul nggak? Demikian juga Allah. Firman Allah, sambungan wasilah Allah yang saya pada manusia adalah nurnya. Nah, siapa yang bisa membaca nurnya tadi? Yang punya aplikasi. Kalau bahasa apa itu kan provider yang sama, betul nggak? Siapa yang bisa memakai mengaplikasikannya? Yang punya paket data, betul nggak? Yang nggak punya dua itu nggak bisa berinteraksi dengan nur Allah, nggak bisa. Padahal gelombang nur itu berarti di luar undang-undang 5 panca indera, betul ya? Tidak terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan, tapi ada. Kan gampang itu logika nalarnya. Yang bisa membaca gelombang adalah yang punya aplikasi membaca gelombang. Yang bisa membaca ultrasonik harus punya limit pembaca sampai ultrasonik. Kalau kemampuan manusia mendengarkan sampai sekian itu ya batas ya. Di atas itu ada bunyi yang nggak terdengar manusia. Bukan berarti nggak ada, nggak terdengar, nggak kejangkau. Nah akhirat itu di atasnya dunia dimensinya. Ada, tapi kan kau nggak ngedetek karena nggak terjangkau oleh panca inderamu, nggak terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Tapi ada. Makanya ayat Allah ya, firman Allahnya sampai ke sini yang wujud itu konversi yang sangat rendah. Yang dari sononya, wah itu maha tak teringat itu. Itu kan awalnya kan nur, kemudian masuk ke dalam diri Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Kemudian apa? Karena punya tadi ya aplikasi dan anggap aja begitu, paket data, pembaca gelombang, maka gelombang terbaca menjadi apa? Vibrasi dan resonansi. Maka kemudian keluar lewat bahasa manusia. Versi Nabi Muhammad apa? Quran. Versi Nabi Isa, Injil. Nurnya sama nggak? Sama lah. Yang nurnya nggak ada bahasa manusia, nggak ada bahasa Arab atau Ibrani atau bahasa Jawa, nggak ada. Bahkan Tuhan pun nggak ada namanya. Yang kasih nama kan manusia. Nggak ada wujud, nggak teridentiti sama sekali. Makanya kalau nggak sampai makrifat harus belajarlah. Karena kau akan sesat di pemahamanmu sendiri, walaupun ada dalilnya. Makanya
Itu Quran, kata Al-Waqiah 9. Enggak mungkin bisa kau sentuh, apalagi kau baca, kecuali roh yang disucikan. Dan ada itu. Dan ilmu yang diyakini Allah dan ilmu yang hakul yakin. Dan tahu cuma tahu cerita, tahu dalil apa dalil. Itu masih ilmu teori dasar. Bagaimana kau belajar kenal Tuhan? Kenal Tuhan yang di sana apa di sini? Yang di sono, tapi lewat alamat yang di sini, channel yang di sini. Maka kata Nabi, tidak akan kau ketemu Tuhan yang di akhirat sebelum kau temukan Tuhan yang di dunia. Demikian juga surga, tidak akan kau dapat surga di akhirat sebelum kau dapatkan surga di dunia. Kau nggak mungkin mencari alamat Allah yang maha tak terhingga di alam rohani, nggak mungkin. Sudah nggak mungkin, peluangnya nggak ada. Jangankan Tuhan, kau cari alamatnya roh si fulan aja nggak mungkin ketemu. Karena tidak terbatas, tidak terukur, tidak tergambar, tidak teridentifikasi sama sekali. Tetapi kalau kau cari alamat roh si fulan saat kau di dunia, gampang. Lewat apa? Di balik jasmaninya. Jelas tak? Kalau aku mau tahu alamat roh si Kevin di dunia, gampang. Rohnya di balik jasmani Kevin ini. Jelas tak? Maka harus ada teknologi agar bisa menembus alam di baliknya jasmani, masuk ke roh. Nyambung. Demikian juga Tuhan. Tuhan yang di akhirat nggak usah kau bayangin, sudah nggak usah, nggak usah. Tapi kau cari Tuhan yang di dunia. Tapi Tuhan yang di dunia, kan bingung ini. Siapa Tuhan di dunia? Ya wakilnya lah. Allah kan kirim utusan. Innallaha wal malaikata yusholluna ala nabi. Kalau kau ketemu utusannya, resmi nggak utusan itu? Maka sistem cara menyambungannya harus lewat sistem, itu nggak ada jalan lain. Itu sebut, makanya kami sampai lewat metodologi, karena ini pasti, hukumnya sangat pasti, nggak ada jalan lain. Baca di Al-Waqiah 9. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Maka untuk mendekatkan diri harus lewat jalan wasilah. Dan kalau nggak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri, dan itu harus kau cari. Ini pasti saja, nggak kira-kira andai kata seandainya umpamanya, bukan. Tapi kalau yang mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nanti pun kami akan hilang lagi, nggak seperti ini. Kami pun bosan dakwah di depan kamera gini. Ya, ini bukan karakter saya pun nggak mau tenar, nggak mau apa-apa. Nanti yang lanjutkan yang lainnya ya, TM mana-mana itu ya. Saya udah bosan, ya saya bahas itu aja. Nggak ada yang mau, mana tahu kalau kalian dakwah nanti orang-orang mau, gitu kan? Kalau saya dakwah nggak ada yang mau. Dulu 3 bulan yang nonton cuma 25, 3 bulan, 4 bulan, gitu. Pertama itu monetesnya 7 bulan apa baru dapat 1.300.000. 7 bulan baru dapat uang 2 kali saya, ya kan? Cuma 2 kali. Yang kedua baru 3 bulan dapat 1.300. Baru 2 kali itu toh. Di total berapa itu? Cuma 3 juta selama 3 tahun. Ya. Di rata-rata berarti berapa? Setahun 1 juta, enggak? Nggak laku, dakwah saya nggak laku. Siapa tahu dakwahnya Kevin, dakwahnya Samuel, dakwahnya Antonius, Joshua, itu nanti yang laku. Siapa tahu gitu. Makanya ya saya tahu diri lah, dakwah saya nggak laku. Ya Pak Antoni ya, Pak Stefanus, ya kan? Jadi dakwah saya nggak laku, nggak ada yang doyan. Makanya saya pun ya nggak laku. Ibarat akun tutup buku lah, nggak tenar saya, gagal. Dilalah kemarin jangan sama YouTuber goblok-goblok gitu ya. Akhirnya apa? Jadi terkenal lagi. Padahal mau tutup buku. Jadi akhirnya mau nggak mau serius kan? Saya dibenturkan dengan MUI, dibenturkan dengan polisi. Ya, akhirnya kan survival lagi. Padahal sudah mau tutup buku ini. Jadi dakwah saya nggak dapat uang karena bukan nyari uang. Gak ada yang doyan jijik ya banyak ya sama dakwah saya. Tapi yang saya sampaikan itu ilmiah, itu saja bedanya. Kalau ilmiah kan enak, dinalar gampang, gampang dimengerti. Oh iya, kebayang. Kalau nggak ilmiah kan cuma khayalan fiktif saja. Jadi demikian ya. Quran itu menyampaikan ada di 4 dimensi yang berbeda. Di mana kau berada pasti cocok. Dilihat dari kacamata syariat cocok nggak di Quran? Cocok. Dilihat dari kacamata tarekat, hakikat, makrifat. Itulah bahayanya. Kalau kau hanya berbekal ilmu yang tidak lengkap, kau pasti akan sesat. Makanya 4 ilmu itu harus kau pelajari semua, nggak bisa enggak. Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.